Kepergok maling motor bersenpi babak belur. Polresta Mataram ungkap peredaran narkoba di Cakra Negara. Terekam CCTV pencuri gasak motor di Cakung. Nekat maling gasak motor anggota polisi di Bekasi. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda dalam program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Fesi Rahmadi, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa, gagal beraksi 2 pelaku curanmor babak belur dikeroyok warga di Jalan Ternate Raya, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 23 Oktober 2025. Kedua pelaku sempat melepaskan tembakan dan juga mengenai salah seorang warga saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Warga Jalan Ternate Raya, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan curanmor yang hendak beraksi di lingkungannya. 2 pelaku babak belur dikeroyok massa yang kesal akibat ulah pelaku. Bahkan warga kian geram kepada pelaku yang sempat membuang tembakan saat kepergok mencoba mencuri sebuah sepeda motor di parkiran sebuah minimarket. Sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T yang patah ditemukan di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor ini hendak mencuri sebuah sepeda motor di parkiran minimarket. Namun aksinya kepergok sejumlah pedagang di lokasi. Komplotan ini pun mencoba kabur dari kepungan warga dengan membuang tembakan sebanyak 3 kali. Namun 1 diantaranya mengenai seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Sementara itu warga lainnya berhasil mengejar pelaku hingga tertangkap dan juga dikeroyok oleh massa. Tadinya dia beli bubur, terus dia teriak maling. Jangan terlalu kabur tanyanya mas ya. Ini bini gua ya. Sama tukang bubur, dikejar dia langsung malingnya, jatuh motornya. Pas jatuh motornya tuh malingnya ngeluarin pistol 3 kali ke atas. Pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur. Akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya. Baru sama massa dikejar. Pelakunya saya ngeliatnya dia nembak ke atas saya 3 kali. Tapi ada suara ledak? Ada, saya ngedengar orang pas di samping saya banget itu. Ada berapa orang bu pelakunya bu? 2. Jadi yang bawa motor 1, yang ambil motornya 1. Cuman belum sempat. Udah teriakin tuh orang. Kalau korban dia katanya lagi lewat aja, dia biasa orang. Korbannya 1. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora, sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakra Negara. 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 perempuan diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakra Negara. Ke-9 orang itu terjaring petugas dalam penggerebekan pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 12:30 waktu setempat. Mereka masing-masing berinisial R, IWSA, IKK, H, MI, IMD, P, serta GF dan juga RP. RP dilaporkan masih berusia 15 tahun. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Igusti Ngaura Bagus Saputra mengatakan penggerbekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 3,21 gram, ganja 0,44 gram, serta berbagai alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan juga menjual narkotika. 2 orang terduga R dan juga IWSA diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga sebagai pengedar, sementara yang lainnya diduga sebagai pembeli atau pengguna. Saat ini ke-9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Satres Narkoba Polresta Mataram. Mereka terancam jeratan pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku terekam oleh CCTV saat melarikan 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. 2 orang tidak dikenal terekam CCTV mendatangi salah satu rumah warga yang terdapat sepeda motor terparkir di depan pagar rumah. Dari gerak-geriknya diduga 2 orang tersebut merupakan pencuri kendaraan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025 sekitar pukul 2:40 di Kampung Pisangan RT 10 RW 4 Gang Al-Aziz samping Pengadilan Militer, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Dalam hitungan menit, salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor Beat Street bernomor polisi B5527 TUP, kemudian membawanya pergi bersama pelaku lain yang menunggu di atas motor yang mereka bawa. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya ini dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, Kamis 23 Oktober 2025. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel mengungkap kasus jaringan penjualan bayi yang berkomunikasi lewat media sosial TikTok di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi juga sempat menangkap dan menetapkan 4 orang tersangka yang 2 diantaranya adalah orang tua kandung dari bayi. Polda Sumsel mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Aksi ini terjadi di wilayah Kota Palembang yang berawal dari Yudi Surya Pratama, bapak kandung korban, yang memposting di TikTok dengan tag adopsi anak. Bayi itu dijual dengan harga 25 juta rupiah dengan modus adopsi anak. Ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel yang diduga ikut menikmati hasil penjualan bayi tersebut. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan, Unit Krimum Polda Sumsel dan Subdit Renata telah mengungkap tindak pidana diduga TPPO dengan tempat kejadian perkara di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini Subdit Jatatras bekerjasama dengan Subdit Renata telah berhasil mengamankan dan menangkap 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak bayi yang baru dilahirkan di TKP salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menyampaikan salah satu pelaku merupakan orang tua bayi. Dengan melakukan kesepakatan untuk menjual anak yang akan dilahirkan, pasangan suami istri asal Kota Bekasi ini lalu melakukan komunikasi dengan Rizka Dwiyanti, warga 5 Ulu Kota Palembang. Rizka Dwiyanti lalu berkomunikasi dengan bapak kandung bayi untuk membeli bayinya sebesar 25 juta rupiah. Pelaku pun mengimingi persalinan di Palembang, siap membiayai persalinan dan memberikan uang sebesar 8 juta untuk orang tua bayi. Selanjutnya Rizka Dwiyanti berkomunikasi lagi dengan Rini Apriani yang mencari konsumen untuk membeli sang bayi tersebut dengan harga 25 juta rupiah. Dalam transaksi TPPO ini, masing-masing pihak mengambil keuntungan jutaan rupiah. Peran pelaku lainnya seperti Fernando bersama istrinya Rini Apriani hanya ikut mengantar dan mengurus proses persalinan, namun turut menikmati keuntungan finansial dari transaksi TPPO tersebut. Awal kejadian sebelum terjadinya penjualan bayi ini, saudara SYP ini berkomunikasi dengan saudari RD melalui aplikasi media sosial. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di Kota Palembang. Dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar 25 juta
dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Pengakuan ayah kandung korban, aksi penjualan bayi itu dilakukan lantaran masalah finansial dan faktor ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Ngulak 3 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan ini dikejutkan oleh penemuan jasad manusia dalam kondisi mengenaskan di dalam karung pada Rabu 22 Oktober 2025. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan. Jasad yang belakangan diketahui berinisial RK, warga Kecamatan Sanga Desa, ditemukan sebagian tubuhnya telah dimasukkan ke dalam karung. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa korban menjadi korban pembunuhan. Penemuan menggegerkan warga itu bermula saat seorang warga yang tengah melintas di area perkebunan mencium bau busuk menyengat dari arah semak-semak. Merasa curiga, warga tersebut memeriksa sumber bau dan mendapati sebuah karung mencurigakan. Namun setelah dibuka, isinya ternyata jasad manusia. Sejumlah warga pun langsung heboh mendatangi lokasi penemuan. Perangkat desa segera melapor ke Polsek Sanga Desa dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan visum et repertum dan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Robana, paman korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tak menduga jika RK ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Keseharian korban memang jarang pulang ke rumah dan sering tidur di tempat rekan-rekannya. Baru 2 hari dicari, karena biasanya tidak pernah balik ke rumah, di rumah kawan. Jadi pada saat ditemukan di dalam Untuk kita keluarga ini tidak pernah terdengar dia berantem, ada musuh, tidak pernah ada. Jadi hari keempat ketemunya. Hari keempat. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki konflik atau musuh maupun terlibat dalam beragam perkelahian. Dari Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu rumah kontrakan yang juga dijadikan sebagai markas komplotan curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini digerebek unit Kreskim Polsek Cikupa. Dalam penggerebekan ini, pelaku juga melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam saat ditangkap. Polisi yang melakukan penggerebekan mengepung rumah kontrakan markas pelaku curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Penggerebekan ini berlangsung dramatis lantaran 2 orang pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur melalui atap rumah kontrakan. Polisi yang mengetahui aksi itu langsung menyebar mengepung rumah kontrakan dan berhasil menangkap kedua pelaku berinisial SS dan F yang akan melompat dari atap kontrakan. Namun pelaku berinisial F yang sudah diamankan berontak lalu kemudian mengeluarkan senjata tajam mengancam polisi yang akan menangkapnya. Beruntung polisi yang menyergap langsung sigap menahan tangan pelaku dan memegang sajam hingga akhirnya pelaku menyerah dan pasrah saat diamankan polisi. Usai mengamankan kedua pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap penadah sepeda motor curian berinisial KH dan DI di kawasan Cikupa dan Tiga Raksa. Kamis 23 Oktober 2025 sore, Kapolsek Cikupa, Kompol Johan Armando mengatakan, para pelaku yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berhasil menggasak 20 sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Sepeda motor curian tersebut mereka jual ke wilayah Lampung dengan kisaran harga 3-5 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya ketika korban atau pemilik kendaraan bermotor ini sedang terlelap tidur. Modusnya adalah pelaku masuk ke kontrakan atau di kediaman korban tanpa sepengetahuan korban dengan mencongkel jendela. Kemudian mengambil kunci kendaraan bermotor dan membawa lari kendaraan tersebut. Kemudian pada saat hal tersebut kami langsung menerima laporan daripada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan mempelajari petunjuk CCTV yang ada di TKP. Kemudian kami juga mengetahui keberadaan dan ciri-ciri pelaku ketika kami setelah melakukan gelar perkara dan menganalisa petunjuk dan barang bukti yang ada. Kemudian pada tanggal
21 Oktober sekitar pukul 21.00 tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikupa melakukan penyelidikan karena telah mengetahui keberadaan pelaku berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dan pada pukul 02.00 langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu ada 2 dengan inisial SS dan F di kontrakan yang disewa di wilayah Kecamatan Kelapa II. Kemudian melakukan pengembangan kembali lagi ke Kecamatan Cikupa untuk mengambil barang bukti berupa 2 kendaraan bermotor, yaitu kendaraan Kawasaki Ninja dan Scoopy yang merupakan hasil daripada kejahatan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan di daerah Tiga Raksa terkait dengan penadahannya. Di situ juga kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial F, KH, dan DI. Yang juga di situ kita temukan ada barang bukti berupa motor Scoopy. Kan itu ada golok, dan golok itu digunakan untuk apa dan? Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, jadi tersangka menggunakan golok ini untuk mencoba untuk melawan petugas. Namun petugas kami dari tim Opsnal Unit Reskrim Polsek juga berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk pengakuan atau keterangan dari pelaku itu sudah dia lakukan sebanyak 20 kali selama 6 bulan. Kemudian juga sudah beberapa motor, sekitar 20 motor yang sudah berhasil dia jual ke penada yang berada di daerah Lampung. Untuk hasil penjualan daripada kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor tersebut, pelaku bekerja sama dengan penada, kemudian menjualnya ke daerah Lampung. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Cikupa. Para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 25 adegan reka ulang ini diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang suami terhadap sang istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Reka adegan ini dilaksanakan di pelataran Polsek Kebonjeruk dan disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang 25 adegan ini digelar guna melengkapi berkas perkara penyidikan untuk kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang diperagakan pelaku, tersangka Wisman sempat cekcok dengan sang istri. Dengan spontan pelaku menjerat korban dengan tali tas lempang miliknya saat keributan pasangan suami istri ini terjadi. Setelah pelaku melakukan kekerasan disertai pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke kantor Mapolsek Kebonjeruk. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Jadi ada perkara 1, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati dan atau pembunuhan, itu 18 adegan. Untuk temuan baru pada saat rekonstruksi ini tidak ada. Kita sandingkan keterangan pelaku dengan keterangan saksi, apakah benar terjadi seperti itu. Itulah tujuannya kita lakukan reka ulang rekonstruksi ini. Untuk motif sama belum ada perubahan. Tidak ada perubahan yang kami temukan, sama semua untuk motif dalam penanganan perkara tersebut. Setelah rekonstruksi ini, proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Ya, untuk proses penyidikan tetap berlanjut. Itu untuk kelengkapan berkas perkara kami supaya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Korban langsung meninggal di tempat dan ditemukan oleh tetangganya tergeletak di ruang tamu dan segera menghubungi anak sulungnya. Sementara motif kasus tersebut lantaran pelaku berinisial W yang merupakan suami korban cemburu kepada korban.
Korban kerap keluar tanpa izin sang suami. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga terbakar api cemburu, seorang suami ini tega menyeramkan bensin dan juga membakar istrinya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Istri dibakar karena sang suami tersulut emosi menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Seorang istri berinisial CAM menjadi korban kekejaman suaminya sendiri di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 13 Oktober 2025 lalu. CAM mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah, dahi, leher, dada, dan bahu kanan kiri setelah suaminya menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya. Kebrutalan suami yang berinisial JPT kepada korban diduga dipicu rasa cemburu pelaku yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tuduhan terhadap korban itu karena pelaku mendapat informasi dari adiknya yang melihat korban berjalan dengan pria lain. Dari situ kemudian pelaku menanyakan kebenaran kepada korban, namun korban tidak mengakui. Pelaku kemudian menyuruh seseorang untuk membeli bensin, lalu menyiramkan ke muka dan tubuh korban dan membakarnya menggunakan korek api. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi unit PPA dan Subnit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian berhasil menangkap pelaku di lokasi pelarian pelaku tersebut. Penjelasan atau press release sehubungan dengan berita viral yang mana seorang suami membakar istrinya, yang mana viral di semua medsos, di semua media, yang kejadiannya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun perkara yang dilaporkan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mana pasal yang disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 5 tahun sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. Mengingat untuk pelaku ini adalah residivis sehingga ancaman hukuman pokok ditambah sepertiga. Pada saat kejadian di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur khususnya di unit PPA pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 13.30. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol bekas cairan bensin dan pakaian pelaku. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM, 2 sopir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di jalan lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya seorang sopir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut.
Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Pak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap identitas dan juga menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah kejadian kemarin yang sempat viral menimbakan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan mengamankan. Untuk tersangka kita disangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 unit kendaraan Innova, kemudian 1 pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna melengkapi berkas penyidikan perkara, unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan pemilik agen gas yang juga terjadi di Jalan Raya Patraduri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 18 adegan diperagakan dalam reka ulang tersebut. Bertempat di pelataran Polsek Kebonjeruk, unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan seorang pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patraduri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekonstruksi tersebut disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang sebanyak 18 adegan ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang juga diperagakan pelaku, saksi serta korban yang diganti dengan peran pengganti ini dari dapat disimpulkan pelaku, Esran Hutapea, ini telah merencanakan aksi penusukan terhadap korban yang bernama Mary Sibarani. Dari reka ulang ini terlihat pelaku telah mempersiapkan pisau yang ia beli di pasar dan ia selipkan di balik bajunya. Di saat korban sedang mengemas paket, pelaku kemudian menusuk korban di bagian punggung dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya korban terjatuh dan menidih pelaku dengan kondisi pisau masih tertancap di punggungnya. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kampung JG tadi kita rekonstruksi tadi, kira-kira ada 18 adegan kita peragakan dalam rekonstruksi.
Meski sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi miris lainnya, pemirsa, seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 20 Oktober 2025. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan juga menjalani proses pemeriksaan. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Biasanya aku tidak tahu persis karena aku dibuat radio kan posisinya kan. Harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Pak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari jajaran Satreskrim Polsek Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilia. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut melakukan korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya,
sehingga pelaku kesal langsung dicekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. Informasinya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di catatan kriminal. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Beruntungnya musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak. Adapun tim BPBD Kota Bekasi telah langsung melakukan penanganan pasca musibah tersebut. Bantuan sementara juga telah diberikan kepada korban. BPBD menyampaikan hasil asesmen di lapangan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang merekam 2 orang perempuan yang sedang duduk di atas motor ditabrak mobil penumpang berjenis City Car di Gang Noan, Kampung Perigi, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 Oktober 2025. Tidak hanya menabrak 2 orang perempuan itu, mobil juga menyeruduk pajangan dagangan milik warung di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, mobil tersebut dikemudikan oleh pengemudi pemula yang baru belajar menyetir. Diduga pengemudi tersebut salah menginjak pedal gas saat ingin melakukan pengereman, sehingga mobil bukannya berhenti malah tambah melaju kencang dan menabrak semuanya. Warga sekitar yang melihat kejadian memberikan pertolongan dan membantu mengevakuasi korban ke tempat aman. Kalecia, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Toko bangunan yang berada di Kampung Munjul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilalap si jago merah pada Kamis 23 Oktober 2025 malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, hingga banyaknya cat air, hingga thinner membuat api semakin membesar dan sulit dijinakan. Bahkan, api yang berasal dari dalam ruangan itu pun, petugas kesulitan membuka pintu utama toko material tersebut yang terbuat dari besi, sehingga petugas terpaksa menurunkan alat potong untuk membongkar pintu tersebut dan berhasil masuk untuk melakukan pemadaman di titik utama sumber api. Sekitar jam 7 lewatan. Ini pabrik apa sih? Ini Aneka Murah. Aneka Murah. Tapi orangnya ada, Bang? Orangnya nggak ada, Kang. Udah tutup. Tadi sekitar jam 5-an tutup. Akibat apa sih, tahu nggak? Akibatnya percikan api, Kang, dari listrik. Jadi memang untuk kebakaran material malam ini yang menjadi kesulitan karena memang atapnya yang bukan genteng, asbes. Tadi kita akan ketemu sudah di atas. Terus yang kedua, pintunya semua rolling door yang buat dari baja, susah ditembus juga tadi sampai peralatan kita kesulitan. Dan material yang terbakarnya ada cat, ada thinner, bahan-bahan yang memang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Ini berapa armada yang diterjunkan? Dari Kota Bogor kita ada 6, tambah teman-teman dari kabupaten ada 2, jadi totalnya ada 8. Alhamdulillah, mulai dari kejadian jam 7 sejauh ini sudah terkendali, tinggal pendinginan. Sedikitnya, 8 unit mobil damkar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang melalap habis toko bangunan tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Rangkaian kabel udara yang membentang di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025 malam terbakar. Kabel terbakar usai tertimpa pohon yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota. Api bahkan terlihat di beberapa titik rangkaian kabel hingga petugas damkar didatangkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Di lokasi yang tak jauh, 2 pohon lainnya jenis mahoni sebelumnya juga tumbang dan menimpa kabel. Meski ukurannya tidak terlalu besar, namun 1 pohon sempat menutup akses jalan dan 1 pohon lagi menutup akses trotoar. Ketiga pohon tersebut tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota sejak Rabu sore hingga malam. Yang saya tahu pohon tumbang Jalan Proklamasi ada 3 baru yang ketahuan, belum yang lain. Itu belum saya cek. Ya. Itu karena angin dan air hujan. Tidak. Ini kondisinya memang ya, kalau hujan besar ini nanti goyang karena bawahnya tanahnya dikit. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Proklamasi sempat mengalami kemacetan panjang kendaraan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh, Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 perempuan diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh, Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. Ke-9 orang itu terjaring petugas dalam penggerebekan pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 12:30 waktu setempat. Mereka masing-masing berinisial R, IWSA, IKK, H, MI, IMD, P, serta GF dan juga RP. RP dilaporkan masih berusia 15 tahun. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Igusti Ngaura Bagus Saputra mengatakan penggerbekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 3,21 gram, ganja 0,44 gram, serta berbagai alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan juga menjual narkotika. 2 orang terduga R dan juga IWSA diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga sebagai pengedar, sementara yang lainnya diduga sebagai pembeli atau pengguna. Saat ini 9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Satres Narkoba Polresta Mataram. Mereka terancam jeratan pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku terekam oleh CCTV saat melarikan 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. 2 orang tidak dikenal terekam CCTV mendatangi salah satu rumah warga yang terdapat sepeda motor terparkir di depan pagar rumah. Dari gerak-geriknya diduga 2 orang tersebut merupakan pencuri kendaraan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025 sekitar pukul 2:40 di Kampung Pisangan RT 10 RW 4 Gang Al-Aziz samping Pengadilan Militer, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Dalam hitungan menit, salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor Beat Street bernomor polisi B5527 TUP, kemudian membawanya pergi bersama pelaku lain yang menunggu di atas motor yang mereka bawa. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, 1 unit sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya ini dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria yang tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, Kamis 23 Oktober 2025. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, salah satu rumah kontrakan yang juga dijadikan sebagai markas komplotan curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini digerebek unit Reskrim Polsek Cikupa. Dalam penggerebekan ini, pelaku juga melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam saat ditangkap. Polisi yang melakukan penggerebekan mengepung rumah kontrakan markas pelaku curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Penggerebekan ini berlangsung dramatis lantaran dua orang pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur melalui atap rumah kontrakan. Polisi yang mengetahui aksi itu langsung menyebar mengepung rumah kontrakan dan berhasil menangkap kedua pelaku berinisial SS dan F yang akan melompat dari atap kontrakan. Namun pelaku berinisial F yang sudah diamankan berontak lalu kemudian mengeluarkan senjata tajam mengancam polisi yang akan menangkapnya. Beruntung polisi yang menyergap langsung sigap menahan tangan pelaku dan memegang sajam hingga akhirnya pelaku menyerah dan pasrah saat diamankan polisi. Usai mengamankan kedua pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap penadah sepeda motor curian berinisial KH dan DI di kawasan Cikupa dan Tiga Raksa. Kamis 23 Oktober 2025 sore, Kapolsek Cikupa, Kompol Johan Armando mengatakan, para pelaku yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berhasil menggasak 20 sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Sepeda motor curian tersebut mereka jual ke wilayah Lampung dengan kisaran harga 3-5 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya ketika korban atau pemilik kendaraan bermotor ini sedang terlelap tidur. Modusnya adalah pelaku masuk ke kontrakan atau di kediaman korban tanpa sepengetahuan korban dengan mencongkel jendela. Kemudian mengambil kunci kendaraan bermotor dan membawa lari kendaraan tersebut. Kemudian pada saat hal tersebut kami langsung menerima laporan daripada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan mempelajari petunjuk CCTV yang ada di TKP. Kemudian kami juga mengetahui keberadaan dan ciri-ciri pelaku ketika kami setelah melakukan gelar perkara dan menganalisa petunjuk dan barang bukti yang ada. Kemudian pada tanggal 21 Oktober sekitar pukul 21.00 tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikupa melakukan penyelidikan karena telah mengetahui keberadaan pelaku berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dan pada pukul 02.00 langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu ada dua dengan inisial SS dan F di kontrakan yang disewa di wilayah Kecamatan Kelapa II. Kemudian melakukan pengembangan kembali lagi ke Kecamatan Cikupa untuk mengambil barang bukti berupa dua kendaraan bermotor, yaitu kendaraan Kawasaki Ninja dan Scoopy yang merupakan hasil daripada kejahatan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan di daerah Tiga Raksa terkait dengan penadahannya. Di situ juga kita berhasil mengamankan dua orang pelaku yang berinisial F, KH dan DI. Yang juga di situ kita temukan ada barang bukti berupa motor Scoopy. Kan itu ada golok itu digunakan untuk apa dan? Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, jadi tersangka menggunakan golok ini untuk mencoba untuk melawan petugas. Namun petugas kami dari tim Opsnal Unit Reskrim Polsek juga berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk pengakuan atau keterangan dari pelaku itu sudah dia lakukan sebanyak 20 kali selama 6 bulan. Kemudian juga sudah beberapa motor, sekitar 20 motor yang sudah berhasil dia jual ke penada yang berada di daerah Lampung. Untuk hasil penjualan daripada kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor tersebut, pelaku bekerja sama dengan penada, kemudian menjualnya ke daerah Lampung. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Cikupa. Para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Dari jajaran Satreskrim Polsek Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilia. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, gagal beraksi 2 pelaku curanmor babak belur dikeroyok warga di Jalan Ternate Raya, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 23 Oktober 2025. Kedua pelaku sempat melepaskan tembakan dan juga mengenai salah seorang warga saat berusaha untuk melarikan diri dari kejaran warga. Warga Jalan Ternate Raya, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan curanmor yang hendak beraksi di lingkungannya. 2 pelaku babak belur dikeroyok massa yang kesal akibat ulah pelaku. Bahkan warga kian geram kepada pelaku yang sempat membuang tembakan saat kepergok mencoba mencuri sebuah sepeda motor di parkiran sebuah minimarket. Sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T yang patah ditemukan di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor ini hendak mencuri sebuah sepeda motor di parkiran minimarket. Namun aksinya kepergok sejumlah pedagang di lokasi. Komplotan ini pun mencoba kabur dari kepungan warga dengan membuang tembakan sebanyak 3 kali. Namun satu di antaranya mengenai seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Sementara itu warga lainnya berhasil mengejar pelaku hingga tertangkap dan juga dikeroyok oleh massa. Tadinya dia beli bubur. Terus dia teriak, maling, maling. Jangan terlalu kabur nanyanya ya Mas ya. Ini bini gua ya. Sama tukang bubur. Dikejar dia langsung malingnya. Jatuh motornya. Pas jatuh motornya tuh malingnya keluarin pistol. 3 kali ke atas. Pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur. Akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya. Baru sama massa dikejar. Pelakunya saya ngeliatnya dia nembak ke atas saya 3 kali. Tapi ada suara ledak? Ada, saya ngedengar orang pas di samping saya banget itu. Ada berapa orang Bu pelakunya Bu? 2. Jadi yang bawa motor 1, yang ambil motornya 1. Cuman belum ya, teriakin tuh orang. Kalau korban dia katanya lagi lewat aja, dia biasa orang. Korbannya 1. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora, sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian motor kian marak terjadi dan seringkali disertai kekerasan. Tak sedikit pelaku yang juga nekat menggunakan senjata tajam bahkan senjata api untuk melakukan pengancaman. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui cara bersikap aman saat memergoki aksi pencurian motor. Berikut beberapa tips aman saat menyaksikan ataupun mengetahui aksi maling motor. Pertama, jangan panik dan jangan langsung menghadapi pelaku seorang diri. Kedua, jika pelaku diduga membawa senjata api atau senjata tajam, segera jaga jarak dan juga cari perlindungan di tempat aman. Ketiga, segera hubungi petugas kepolisian, pos keamanan atau call center 110 untuk melaporkan kejadian secara detail. Keempat, jika ada warga lain di lokasi, koordinasikan tindakan secara aman, jangan bertindak anarkis atau menghakimi pelaku di tempat. Dan kelima, bila situasi sudah aman, dokumentasikan bukti secara cepat dan hati-hati, seperti foto, video, atau nomor kendaraan pelaku untuk membantu penyidikan. Pemirsa, demikian tips aman saat memergoki maling motor, dan ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat yang terkoordinasi adalah kunci untuk mencegah kejahatan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Pesi Ramadi, pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.